Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya Sofiana akan menjelaskan tentang prinsip dan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landasan praktis dan aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses serta penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, adapun beberapa prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling di antaranya, yang pertama ada bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Yang keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Yang kelima, bimbingan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. 6. Bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. 7. Program bimbingan dan lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. 8. Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggaraan pendidikan. 9. Hendaknya melaksanaan program bimbingan dan evaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, serta penyelenggaraan pelayanan. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan maupun kelompok, yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan peri kehidupan individu. Namun, secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya beberapa prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, BK berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai kepribadian yang kompleks dan unik. Yang ketiga,
BK perlu mengenali dan memahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya untuk mengoptimalkan pelayanan BK. Yang keempat, BK mempertimbangkan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Dan yang terakhir, BK harus memahami dan mempertimbangkan perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Yang kedua, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian dari para konselor dengan mengentaskan masalah klien. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelayanan BK itu ada sebagai berikut. BK merupakan bagian interaksi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, BK harus diselaraskan dan dipadu-padankan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Program BK harus fleksibel dan sesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan dan terendah sampai tertinggi. Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan BK baik yang bersifat insidental maupun terprogram dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor dan profesional. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal itu adalah BK harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Dalam proses BK, keputusan yang diambil dan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kerjasama antara guru pembimbing, guru lain, dan orang tua anak amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Pengembangan program pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, yang kelima, ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Sekolah merupakan lembaga yang wajah sosoknya sangat jelas. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang sangat potensial dan subur. Sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Pelayanan BK secara resmi memang ada di sekolah, tetapi keberadaannya belum seperti yang dikehendaki. Prinsip BK di sekolah menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya.
memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya di sekolah, dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis dinamis dengan kepala sekolah. Dalam bimbingan dan konseling terdapat 12 asas, di antaranya yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Sebagai contoh kasusnya, di sini ada seorang konseli yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseli itu memiliki penyakit HIV yang diidapnya sejak lama. Maka, sebagai seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseli itu tidak diketahui oleh banyak orang. Azas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengutip menjalani layanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru membimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Contoh, ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk dikarenakan tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Sebagai guru konselor, seharusnya kita harus mengubah sikap perilaku konseli tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. Yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau konseli tersebut. Sebagai contoh kasus, ada seorang konseli yang memiliki sifat tertutup atau introvert. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseli tersebut untuk berbicara secara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya sendiri, sehingga konseli dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Asas kegiatan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru bimbingan perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Contoh, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek, maba maupun mos siswa baru agar konselir peserta didik dapat mengenali lingkungan yang baru serta mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru. Asas kemandirian yaitu asas bimbingan dan konseling menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik konseli sebagai saran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru membimbing sehendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangannya kemandirian peserta didik.
Contoh, ada seorang konseli yang cacat fisik datang pada kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk meneruskan hidupnya. Sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman agar konseli tersebut mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya, dan mampu mengambil sebuah keputusan agar konseli tersebut menjadi diri sendiri. Yang keenam, ada asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseli dalam kondisinya sekarang. Contohnya, konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus terus-menerus memantau perkembangan konseli baik secara fisik maupun psikisnya. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan konseli yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Contoh, seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan yang pada seorang konseli yang semakin kompleks. Misalnya, keluarga broken serta pergaulan bebas di kalangan pemuda. Selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Contohnya, seorang konseli melakukan kerjasama dengan seorang psikolog seks maupun dokter kandungan dan mengundangnya ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar konseli atau peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks, supaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. Asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Contoh, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma hukum dan adat istiadat, sehingga tercipta suasana yang harmonis di antara konseli dan konselor. Karena seorang konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman sebagai seorang konseli. 10 asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelayanan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Contoh, apabila ada seorang konseli peserta didik yang datang pada seorang konselor harus bersikap sebagai konselor, bukan bersikap pada seperti dokter maupun yang lainnya, yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseli. 11. Ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseli
mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Contohnya, ada seorang peserta didik yang mengalami stres karena tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri dalam konteks ini. Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten dalam kasus ini, seperti membawa konseli tersebut pada seorang psikiater ataupun dokter. Yang terakhir, atau yang nomor 12, ada asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Sebagai contohnya, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik atau konseli tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didik. Demikian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.